Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai logika dan teori himpunan dengan materi relasi dan fungsi. Ya, sebelum kita memasuki materi, marilah kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin. Ya, materi hari ini adalah mengenai relasi dan fungsi. Ya, yang pertama kita akan bahas mengenai relasi terlebih dahulu. Ya, mendengar kata relasi pasti sudah tidak asing lagi di telinga kalian ya. Relasi itu kata lainnya adalah hubungan. Ya, ada hubungan, ada relasi seperti itu. Jadi nanti di matematika khususnya ya, itu banyak sekali relasi yang bisa dibentuk, seperti relasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dan sebagainya. Kalau secara umum ya di kehidupan sehari-hari kita itu juga pasti berrelasi dengan orang lain karena kita sebagai makhluk sosial. Ya, sebelum memasuki ke bagian relasi, ya di sini kita bahas dulu mengenai apa saja yang perlu diketahui sebelum mempelajari mengenai relasi dan fungsi. Nah, yang pertama adalah mengenai hasil kali Kartesian. Ya, definisi 14.1 yaitu misal AB adalah himpunan tidak kosong dengan AB adalah himpunan bagian dari universal. Himpunan dari semua pasangan berurutan disimbolkan dengan dalam kurung A, B dengan A anggota A dan B anggota B disebut hasil kali Kartesian. Nah, kemudian untuk lambangnya adalah A cross B ya, seperti menggunakan tanda silang itu membacanya A cross B, sehingga A cross B sama dengan A, B dengan A anggota A dan B, B. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah A, B dan C, D anggota A cross B. A dan B sama dengan CD jika A sama dengan C dan B sama dengan D ya. Bernilai sama dengan kalau A sama dengan A, B sama dengan D. Ya, karena ini nanti akan membedakan bahwa sesuatu yang dibalik itu tidak sama nilainya, itu ya. Nah, kemudian A cross B itu tidak sama dengan B cross A. Loh, masa seperti itu? Ya, nanti akan kita tunjukkan bersama-sama ya. Akan tetapi A cross B sama dengan mutlak B cross A, atau kalau kemarin adalah jumlah anggotanya. Jumlah anggota dalam A cross B sama dengan B cross A. Jadi disebutkan dengan tanda mutlak. Jumlah elemennya di dalam. Ya, contohnya adalah misal U adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian A adalah 1, 2, 3, B 5,6. Maka A cross B berarti kita pasangkan dulu yang A dulu baru anggota B, sehingga menjadi 15, 16, 25, 26, 35 dan 36 ya. A dulu baru anggota B. Itu ya. Kemudian B cross A juga sama. Berarti kita pasangkan dulu himpunan yang B-nya terlebih dahulu, berarti 51, 52, 53 baru 61, 62. Berarti yang B-nya di depan. Itu ya untuk mendaftarnya. Nah, kemudian pertanyaannya apakah A cross B sama dengan B cross A?
Nah, kita lihat saja. Misal di sini ada 15. Kemudian di sini ada 51. Nah, apakah 15 sama dengan 51? Ya, pastinya tidak sama dengan, ya, karena tidak bernilai komutatif atau berlawanan. Dan ini juga sesuai dengan definisi yang poin 2. Jika A sama dengan A, B sama dengan C, D itu kalau A sama dengan C dan B sama dengan D. Padahal di sini 1,5 tidak sama dengan 5,1 karena 1 tidak sama dengan 5. Ya, karena tempatnya sudah beda. Satunya yang di depan, satunya di belakang. Jadi tidak sama. Sehingga di sini apakah A cross B sama dengan B cross A? Jawabannya adalah tidak sama dengan. Ya. Nah, kemudian apakah jumlah elemennya sama? Jumlah elemennya berapa? A cross B. Kita lihat saja. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6. Kemudian ini yang B cross A 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan 6 juga. Sehingga nilai elemennya A cross B dan B cross A adalah sama, ya, seperti di definisinya. Nah, ini mengenai hasil kali Kartesian itu, ya. Nah, selanjutnya adalah mengenai partisi. Ya, misal A adalah anggota himpunan bagian universal, merupakan himpunan tak kosong. Partisi dari A adalah koleksi P dari himpunan-himpunan bagian tak kosong dari A sedemikian rupa setiap elemen dari A termuat dalam salah satu himpunan dalam P. Jika A1 dan A2 elemen berlainan di P, maka A1 diriskan dengan A2 sama dengan himpunan tak kosong. Nah, himpunan dalam P disebut juga blok atau sel. Ya, misal partisip dari P adalah A1 sampai dengan A6. Dari A ke dalam 6 blok. Nah, sehingga di sini di dalam kotak ini maksudnya adalah himpunan P-nya. Ini adalah himpunan P-nya dalam satu kotak. Kemudian dalam P itu dibagi menjadi beberapa bagian, beberapa partisi. Ya, kalau dicontoh di sini dibagi menjadi 6 bagian. Sehingga di sini yang nomor 1 definisinya, setiap elemen termuat dalam salah satu himpunan saja. Berarti himpunannya itu tidak ada yang sama. Misal A1 itu ada angka 1. Berarti nanti di A2, A3, A4, A5, dan A6 itu tidak boleh ada angka 1 lagi. Ya, karena termuat dalam salah satu himpunan saja. Atau bisa dikatakan irisan dari A1 dan A2 adalah himpunan kosong atau tidak ada yang beririsan sama sekali. Yaitu antara partisinya, berarti harus memang berlainan. A1, A2 itu berlainan. Nah, misal A1 sampai A6 ini digabung, ini adalah menjadi suatu P. Jadi anggota P dengan tanpa ada pengulangan elemen dalam P-nya tadi, ya, karena harus termuat dalam salah satu himpunan. Nah, itu mengenai partisi. Nah, kita contohkan aja biar lebih mudah. Nah, misal adalah A anggota himpunan bagian U dengan A adalah X kurang dari 10, berarti dari 1, 2 sampai dengan 9, ya. Ini A-nya. Kemudian ada A1-nya 2468, A2, A3, A4. Maka koleksi partisinya dari A tadi, koleksi partisi dari A adalah A1, A2, A3. Nah, kita cek dulu. A1 ada 1, 3, 5. A2 24, 68. Berarti kalau digabung sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Berarti untuk memenuhi ini kurang 7 sama 9. Berarti
tambahkan A3. Nah, berarti himpunan dari A1, A2, A3 kalau digabungkan itu menjadi himpunan A. Ya, tanpa ada pengulangan tadi. Berarti koleksi partisinya dari A adalah A1, A2, A3. Itu ya, karena nggak ada pengulangan. Ya, mengapa 4 tidak masuk dalam partisi? Ya, jawabannya mudah sekali karena memang di sini A4 itu elemennya ada 2 dan 4. Sedangkan di A1 itu sudah ada 2 dan 6. Sehingga A4 sudah tidak boleh digunakan lagi. Ya, misal A4 yang digunakan, nah malah nanti misal ini yang digunakan, malah nanti kurang angka 4 dan 8. Nah, malah tidak bisa membuat suatu koleksi partisi. Sehingga yang tidak dimasukkan adalah A4. Ya, karena di A1 sudah ada elemen 2 dan 6. Itu ya partisi. Nah, sekarang mengenai materi relasinya. Definisi dari relasi adalah misalkan AB adalah himpunan bagian dari U dengan AB adalah himpunan tidak kosong. R relasi dari A ke B, ya relasi disimbolkan dengan R besar ya. Ya hampir mirip dengan simbolnya bilangan real ya. Merupakan himpunan bagian dari A cross B, merupakan himpunan bagian dari A cross B. Nah, berarti relasinya adalah himpunannya ya tadi bisa anggota semuanya dari A cross B, bisa sebagian saja. Kalau ini adalah himpunan bagiannya. Kemudian jika relasi himpunan bagian dari A cross B dan A, B anggota R, dapat dikatakan bahwa A berrelasi dengan B. Ya, karena AB anggota R, maka A berrelasi dengan B oleh R. R adalah relasinya. Ya, relasinya nanti bebas ya. Dilambangkan dengan A relasi B. Nah, ini ya simbolnya. Nah, jika A tidak berrelasi dengan B oleh R, maka A, B bukan anggota R. Ya. Kalau A tidak berrelasi, maka A, B bukan anggota dari relasi. Nah, kita contohkan. Nah, di sini ada A 1, 2, 3, B 5, 6 yang tadi ya. Kemudian A cross B-nya tadi juga sudah ada 15, 16, 25, 26, 35, 36. Nah, kemudian kita ingin membentuk relasi. Nah, karena relasi berarti harus himpunan bagian dari A cross B-nya. Nah, ini saya ambil 15, 26 dan 35. Nah, ini semua adalah himpunan bagian dari A cross B ya, dari atasnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah 5,2 anggota R? Ya, pastinya tidak, karena di A relasi B di sini hanya ada 15, 26 dan 35. Ya, 52 tidak masuk gitu ya, berarti bukan anggota R. Nah, itu ya pengertian dari relasi, berarti himpunan bagian dari A cross B-nya. Nah, ini contoh lain. Nah, misalkan A, B seperti itu ya, X kurang dari 10, kemudian A adalah bilangan prima. Berarti kita sebutkan dulu ya, ini bilangan primanya. Kemudian B adalah bilangan genap. Nah, ini bilangan genapnya. Nah, kenapa hanya terbatas seperti ini? Karena ini ya, karena X kurang dari 10. Berarti kurang dari 10, bilangan prima kurang dari 10, bilangan genap kurang dari 10. Nah, kemudian relasinya adalah A lebih dari B. Relasinya adalah A lebih dari B. Berarti kita mencari himpunan elemen di A yang nilainya lebih besar dari B.
B. Misalnya kita ambil 2. Nah, 2 itu lebih besar dari apa? Nah, ternyata tidak ada, berarti 2 tidak ya. 3 lebih besar dari apa? 3 lebih besar dari 2. Ini ya. 3 lebih besar dari 2. Dan seterusnya. Nah, sampai ketemu ini relasinya ya. Ya, kalau A cross B-nya ya masih ada lagi. Nah, contohnya adalah 2,2. Nah, ini anggota A cross B-nya. Salah satunya adalah itu ya. Tapi relasinya tadi kan dipersempit, yaitu A lebih dari B. Nah, ini kan sama dengan ini ya. A sama dengan B. Jadi ini tidak masuk di relasi. Yang masuk hanya ini saja. Itu ya. Nah, ini 2,2 anggota A cross B dan 2 tidak lebih dari 2. Maka 2,2 bukan anggota R-nya karena tidak sesuai dengan relasi yang diinginkan. Itu ya. Nah, ini tadi mengenai relasi. Nah, kemudian nanti di relasi ada yang namanya domain dan ring. Kalau domain adalah himpunan dari semua elemen pertama dari pasangan berurut R disebut domain atau dinotasikan dengan dom R. Elemen pertama, kemudian himpunan dari semua elemen kedua dari pasangan berurutan disebut ring atau hasilnya. Elemen asal ini adalah domain. Kemudian nanti ini berhubungan dengan apa? Nah, ini adalah ringnya. Itu ya. Kemudian perhatikan suatu relasi elemen dalam domain dapat berrelasi dengan lebih dari satu elemen ring. Kemudian elemen dalam ring dapat direlasikan dengan lebih dari satu elemen di domain. Ya, nanti kita perjelas lagi dengan contoh saja, gitu ya. Nah, mengenai domain dan ring. Nah, misalkan ini adalah relasi yang tadi ya, A lebih dari B. Nah, ketemu relasinya ini, kemudian kita ingin mengetahui domain dan ringnya. Nah, domain adalah ini. Domain adalah yang pertama. Ini adalah domainnya. Kemudian ringnya, nah ini yang berpasangan saja, berarti hanya 2, 4, 6. Nah, ini yang ada hasilnya atau yang di sini ada, itu ya. 2, 4, dan 6. 8-nya tidak masuk ring ya, karena tidak ada relasinya, tidak ada pasangannya. Nah, kalau B-nya ini disebut dengan kodomain ya. Kalau A domain, kalau B kodomain. Kalau hasilnya adalah ring, gitu ya. Sehingga domainnya adalah 3, 5, 7. Loh, padahal di situ kan ada 2. Ya, karena 2-nya tidak berhubungan. Ya, tidak ada relasinya, tidak ada yang berhubungan dengan siapa. Dan ringnya adalah 2, 4, 6 saja, itu ya. Sehingga relasi memungkinkan untuk domain ada yang tidak berelasi. Relasi itu memungkinkan domain ada yang tidak. Nah, ini boleh. Kalau di relasi ada yang kosong seperti ini boleh. Atau juga ada yang lebih dari satu. Nah, ini ada 3 pasang. Ini ada 2 pasang boleh. Nah, relasi seperti itu. Domain boleh ada yang kosong, maksudnya tidak berrelasi atau berpasangan, atau juga bisa berpasangan lebih dari satu. Nah, itu adalah relasi. Nah, kemudian nanti relasi juga ada jenis-jenisnya. Nah, nanti di sini saya singkat dengan star ya. S-nya adalah simetrik,
kemudian D adalah transitif, dan adalah antisimetrik, dan 4 adalah reflektif, R-nya reflektif. Kemudian nanti ada tambahan juga ekuivalensi, asimetrik, dan I reflektif. Nah, yang pertama simetrik ya. Simetrik itu intinya adalah kalau X berrelasi dengan Y, maka Y juga berrelasi dengan X. Ya, simetris berarti AB, BA ya, seperti komutatif, seperti itulah ya, simetris. Kemudian kalau transitif itu adalah seperti loncat. Nah, ini A berrelasi dengan Y berrelasi dengan Z, berarti X berrelasi dengan Z. Ya, itu transitif, seperti loncat gitu ya. Arti ini Y-nya dilebur menjadi X berrelasi dengan Z. Nah, kalau antisimetrik, jika X berrelasi dengan Y dan Y berrelasi dengan X, maka X sama dengan Y. Atau ini adalah kontrapositifnya dari pernyataan ini. Itu ya, itu antisimetrik. Kemudian kalau reflektif, itu adalah X berrelasi dengan X sendiri. Nah, berarti harus ada elemen yang sama gitu ya. X, X. Kemudian dinamakan dengan relasi ekuivalensi jika relasinya nanti menunjukkan simetrik, transitif, dan reflektif. Nah, kalau menunjukkan 3 ini, maka disebut dengan relasi ekuivalensi. Ya. Kemudian dinamakan asimetrik ini jika dengan jika asimetrik berarti kebalikan dari simetrik. Berarti X berrelasi dengan Y, tapi Y tidak berrelasi dengan X. Nah, ini ya, X berrelasi dengan Y, tapi Y tidak berrelasi dengan X. Nah, simetrik lawan dari ini, lawan dari simetris. Ireflektif, nah, berarti tidak ada elemen yang sama. Nah, ini X, X bukan anggota relasi, lawan dari reflektif. Ini nanti jenis-jenis dari relasi. Nah, kita contohkan saja supaya lebih mudah. Nah, di sini ada relasi ya 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, dan 4, 4. Apakah R ini adalah simetris, transitif, asimetris, dan reflektif? Nah, kita tunjukkan dulu. Ya, simetris tadi kan harus berkebalikan ya. Nah, ini ada 1, 2, berarti di R juga harus ada 2, 1. 1, 2, 2, 1. Apakah di sini ada 2, 1? Ya, karena tidak ada maka S tidak simetris karena 1, 2 ada, 2, 1 tidak ada. Ya, coba di dalam juga boleh. Dan di sini ada 2, 3, apakah 3, 2 ada? Nah, ternyata juga nggak ada. Itu ya, berarti bukan simetris. Dan kita lihat apakah di situ transitif. Ya, apakah transitif? Ya, misal di sini ada ini ya 2, 3, 3, 4. Berarti nanti harus ada 2, 4. Ada 2, 3 dan 3, 4. Harus ada 2, 4. Apakah 2, 4 ada? Ya, ternyata 2, 4 tidak ada, berarti bukan transitif. Ya, kalau contoh yang transitif itu ini 1, 2, 2, 2, berarti melebur menjadi 1, 2. Nah, 1, 2 kan ada, berarti transitif. Tapi kan tadi bunyinya adalah semua elemen ya, berarti R harus memuat itu. Nah, ini tadi ada yang tidak transitif. Nah, kemudian ini dilanjut dulu ya, reflektif dulu. Nah, reflektif tadi adalah elemen yang sama. Ya, elemen yang sama.
Nah, di sini sudah ada 22, ada 44. Nah, ada yang kurang yaitu 11 dan 33 nggak ada, berarti ini bukan reflektif. Ya, tidak simetris, tidak transitif dan tidak reflektif. Nah, tapi ternyata di sini R-nya adalah antisimetrik. Kenapa antisimetrik? Karena alasannya ketika X tidak sama dengan Y, ya, X tidak sama dengan Y, maka X berhasil dengan Y atau Y berhasil dengan X. Ya. Nah, contohnya mana? X tidak sama dengan Y, misal 1, 2. Maka X berhasil dengan Y. Nah, X berhasil dengan Y dan Y berhasil dengan X. Ya, salah satu atau kan salah satu saja. Ini 23, 2 tidak sama dengan 3. Nah, ternyata Y tidak berhasil dengan X, salah satu saja. Nah, ini ya benar. Berarti R adalah antisimetri. Itu ya. Nah, itu tadi adalah mengenai materi tentang relasi. Nah, sekarang beralih ke fungsi. Fungsi adalah atau disebut dengan pemetaan relasi AB sedemikian sehingga anggota A tepat satu sebagai pasangan dari berurutan A fungsi dalam relasi yang disebutkan dengan F. Nah, ini adalah tepat satu. Ya, berarti nanti di domainnya nanti semua harus ada pasangannya di kodomennya dan juga harus tepat satu. Tidak boleh ada yang kosong, tidak boleh ada yang bercabang. Nah, itu adalah fungsi. Nah, ini pengertian dari ini ya, tepat satu. Berarti nanti semua di domainnya nanti harus ada berpasangan dan satu ya, tidak boleh bercabang. Kemudian nanti di fungsi juga ada domain dan juga ada yang namanya ring ya. Dan penggunanya sama ya. Kalau domain adalah di daerah asal, kalau ring adalah daerah hasilnya. Itu ya. Nah, contoh fungsi adalah seperti ini. Ini contoh yang tadi ya, tapi sudah saya revisi karena harus disesuaikan supaya bisa digunakan untuk contoh fungsi gitu ya. Nah, ini daerah kodomennya. Nah, 2, 3, 5, 7 semuanya berpasangan. Nah, semuanya ada pasangannya dan juga tepat satu. Ya, karena itu adalah ciri dari fungsi. Kodomennya harus semuanya berpasangan dan juga tepat satu. Nah, kalau ringnya itu double boleh, satu juga boleh, kosong juga boleh, nggak masalah. Kalau di kodomennya ringnya itu boleh double atau boleh kosong. Itu hanya fungsi. Nah, itu ya bedanya. Sehingga fungsi di sini adalah kodomennya ada yang tidak berelasi. Kodomen ada yang tidak berelasi atau lebih dari satu, nggak masalah ya. Yang terpenting adalah setiap X di anggota A atau kodomennya adalah tepat satu. Nah, tadi adalah definisi dari fungsi. Nah, fungsi sendiri di sini akan dibagi menjadi 3, yaitu fungsi injektif atau satu-satu, kemudian fungsi surjektif atau onto, dan juga fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Ya, seperti apa fungsi dari masing-masing ini? Nah, fungsi injektif. Ya, fungsi injektif adalah setiap elemen di B muncul paling banyak adalah sekali. Nah, ini adalah yang kata kuncinya. Injektif adalah paling banyak sekali. Jadi 2 kali tidak boleh. Malah kalau kosong boleh ya, karena kan paling banyak sekali. Kalau kosong boleh. Sehingga di sini saya gambarkan ini paling banyak 1,
ini juga 1. Nah ini kosong, nggak masalah karena paling banyak sekali. Nah di sini kan tidak ada yang 2 atau yang ganda ya, nggak ada ya. Nah ini 1 semua dan kosong, paling banyak 1. Nah ini adalah fungsi injektif kalau digambarkan seperti ini. Berarti di kodomennya, nah itu bisa pasangannya itu bisa ada yang kosong, tapi kalau berpasangan harus 1 saja. Sehingga di fungsi injektif nanti setiap bisa disimpulkan bahwa jumlah elemen di domain itu kurang dari jumlah elemen di kodomen. Ya pasti kodomennya lebih banyak ini. Ini ada 3 elemen, ini ada 4 elemen. Nah, itu adalah ciri-ciri dari fungsi injektif. Kemudian kodomen paling banyak 1 relasi atau juga boleh tidak berelasi seperti tadi ya. Itu fungsi injektif. Nah, kalau fungsi onto itu adalah di B sekurang-kurangnya 1 elemen. Nah, kalau yang injektif tadi adalah paling banyak 1. Nah, kalau yang surjektif minimal 1. Berarti tidak boleh ada yang kosong. Nah ini ada 1, ini ada 2. Nah masalah kan sekurang-kurangnya 1 elemen. Ini ada 1, ini ada 2, nggak masalah. Yang penting tidak ada yang kosong. Sehingga ciri-ciri fungsi surjektif adalah elemen domainnya itu lebih dari jumlah elemen kodomennya, jumlahnya, jumlah elemennya. Nah ini ada 3, ini ada 2, lebih banyak. Sehingga kodomennya adalah paling sedikit 1 relasi yang seperti ini, atau boleh lebih dari 1. Untuk fungsi surjektif tidak boleh ada yang kosong. Itu ya. Nah sekarang fungsi bijektif. Nah, bijektif adalah jika fungsinya adalah injektif dan surjektif. Apa? Injektif tadi ya maksimal 1. Nah ini maksimal 1. Surjektif sekurang-kurangnya juga 1. Ya dan ya berarti harus memenuhi ini semuanya. Kalau misal ini kosong, nah, surjektif tidak masuk ya. Kalau ini lebih dari 1, nah injektif tidak masuk. Berarti ini tidak boleh. Sehingga fungsi bijektif adalah jumlah elemen di domain itu sama dengan jumlah elemen kodomennya. Dan paling banyak relasinya adalah 1. Oh ini maaf, ini tidak ya. Ya paling banyak adalah 1 relasi. Ini bukan paling banyak, tapi memang relasinya harus 1 saja. Karena jumlahnya elemennya sama, maka di elemen domain ini berhubungan dengan kodomen pas 1. Nah ini A 1, B 1, C 1. Dan ini tidak ada yang kosong dan juga tidak ada yang ganda seperti itu. Nah itu adalah fungsi dari bijektif. Nah demikian materi mengenai relasi dan fungsi. Yang apabila ada pertanyaan seputar materi hari ini mengenai relasi dan fungsi bisa disampaikan di grup yang tersedia. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi terakhir gitu ya. Dan saya cukupkan sekian. Mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.